Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama. Sebelum belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Hari ini kita akan belajar PPKN dan Bahasa Indonesia, subtema 1, tema 6. Materi yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ada yang tahu? Tujuan dari mempelajari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan adalah satu, sebagai upaya penanaman sikap peduli terhadap lingkungan sejak dini. Yang kedua, melatih diri untuk peka dan peduli terhadap lingkungan. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri. Perlu diperhatikan di sini ada kata-kata makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak dapat hidup sendiri. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia itu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita harus peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar. Amati gambar di samping. Gambar di samping ini ada masyarakat yang sedang bergotong royong. Gotong royong ini adalah salah satu bentuk peduli dan peka terhadap lingkungan. Jadi, jika di lingkungan sekitar kita sedang mengadakan gotong royong, sudah sepantasnya kita ikut serta untuk mengikuti kegiatan gotong royong tersebut sebagai rasa peduli dan peka kita terhadap lingkungan. Contoh lain kegiatan yang mencerminkan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan adalah mentaati aturan. Salah satu aturan di Indonesia adalah wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud itu adalah sekolah itu selama 9 tahun. Jadi dari sekolah dasar atau SD itu 6 tahun, kemudian dilanjutkan ke SMP atau sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Jadi total 9 tahun. Aturan tersebut itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2. Tujuan kita mengikuti pendidikan dasar adalah untuk mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa ini termasuk salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia. Jadi ketika kita mengikuti aturan negara, yaitu wajib sekolah 9 tahun, jadi kita ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan nasional dari negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan bangsa. Dari penjelasan yang sudah Bu Rani jelaskan tadi, coba kalian kerjakan latihan berikut ini.
Soal nomor satu yaitu mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian soal yang kedua, mengapa sebagai warga negara Indonesia kita harus mengikuti pendidikan dasar? Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 contoh lain kegiatan peduli terhadap lingkungan. Coba kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Selanjutnya kita akan belajar karangan non-fiksi. Tujuan kita belajar karangan non-fiksi adalah untuk melatih diri kita dalam membuat suatu karangan atau cerita berdasarkan fakta. Karangan non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar terjadi. Jenis-jenis karangan non-fiksi, satu, karangan ilmiah, yaitu karangan yang ditulis berdasarkan sudut pandang keilmuan yang diperkuat dengan data dan grafik. Contohnya makalah, artikel, dan skripsi. Yang kedua adalah karangan pengalaman pribadi, yaitu karangan yang idenya berdasarkan pengalaman pribadi. Contohnya buku harian, biografi, catatan perjalanan, dan kisah nyata. Ciri-ciri karangan non-fiksi yang pertama, menggunakan bahasa formal. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, sifat kata yang digunakan denotatif atau kata mengandung kata sebenarnya dan tidak berbelit-belit. Setiap karangan atau teks memiliki kata-kata penting yang berisi informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi arahan bagi pembaca untuk menebak isi dari teks. Jadi, judul cerita atau karangan itu dapat menjadi arahan bagi si pembacanya untuk menebak isi dari teks. Jadi, sebelum kita membaca keseluruhan, itu kita dapat menebak isi dari teks berdasarkan judul yang ada. Kata-kata penting dalam teks itu disebut dengan kata kunci. Untuk lebih jelasnya, marilah kita cermati karangan non-fiksi berikut. Nah, karangan non-fiksi ini berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau di sekitar makhluk hidup. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Melestarikan lingkungan tidak dapat ditunda-tunda dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab kita semua. Setiap orang harus mempunyai usaha untuk menyelamatkan lingkungan di sekitarnya sesuai kemampuannya. Di sekolah, seluruh warganya harus menjaga kelestarian lingkungan sekolah agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Salah satu caranya adalah menjaga kebersihan. Dari teks tersebut, ya di sini sudah Gurani buatkan latihan soalnya ya. Apa judul teks di samping?
Ada yang tahu? Ya, benar. Judulnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian soal yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di samping? Nah, kita perhatikan dulu. Tadi judulnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, kata-kata pentingnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, coba buatlah karangan non-fiksi berdasarkan pengalaman pribadimu yang mencerminkan peduli terhadap lingkungan minimal satu paragraf. Ya, diperhatikan di sini soalnya adalah membuat karangan non-fiksi berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing dengan tema peduli terhadap lingkungan. Minimal satu paragraf ya. Coba kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri. Maka kita harus peka dan peduli terhadap lingkungan. Karangan non-fiksi adalah karangan atau cerita berdasarkan fakta. Setiap karangan memiliki kata-kata penting yang disebut kata kunci. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan diri kalian menjadi lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar. Burani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.